Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo koso otsukare sama desu. Minasang yoroshi desu ka? Minasang, jumpa lagi dengan saya Wahab desu. Nihongo benkyou shimasu yo. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 5. ちょっといいですか？よろしくお願いします。Hai suzuwite, hajime no kata wa wasurna yoni subscribe shite kudasai. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ketinggalan video berikutnya ya. Untuk file bab 5 Minna no Nihongo ini, kalian bisa download, linknya ada di kolom komentar. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai. Karena alangkah lebih baiknya kalian juga memiliki buku Minna no Nihongo 1 ini ya. Ada banyak macam buku bahasa Jepang, salah satunya buku Minna no Nihongo 1 ini. Dalam buku ini berjumlah 25 bab, di mana kalau kita menguasai sampai 25 bab ya, maka kita dikategorikan layak untuk bekerja ke Jepang atau sebagai pemagang ke Jepang ya. Hai Suzuki Mas, baik kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas ke bab 5. Sebelum masuk ke teori bab 5-nya, kita awali dengan mengenal kosakata yang ada di bab 5 ini. Ada itsu artinya kapan, Sanjoubi ulang tahun, Kazoku keluarga, Tomodachi teman, Kanojo dia perempuan, Takushi taksi, Hikouki pesawat, Shinkansen kereta cepat, Densha kereta, Basu bus, Chikatetsu kereta bawah tanah, Jitensha sepeda, Sengshu pekan lalu, Kongshu pekan ini, Raishu pekan depan, Sengetsu bulan lalu, Konggetsu bulan ini, Daigetsu bulan depan, Kyoneng tahun lalu, Kotoshi tahun ini, Daineng tahun depan, Hitori satu orang, Byoing rumah sakit, Eki stasiun. Berikutnya ini adalah nama-nama bulan di Jepang. Nama-nama bulan di Jepang cukup mudah ya. Di sana menggunakan angka Januari, Februari, Maret sampai Desember. Misalkan Januari di bulan 1, Februari bulan 2, Maret bulan 3 sampai Desember bulan 12 ya. Tinggal kita tambah gatsu ya. Misalkan 1 ya, 1 bahasa Jepangnya ichi. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu sampai bulan 12 ya. Kecuali untuk bulan 9, bulan 7, dan bulan 4 penyebutannya sedikit beda ya. Misalkan 4 bukan Yonggatsu tapi Shigatsu ya. Lalu bulan 7 bukan Nanagatsu tapi Shichigatsu. Kemudian bulan 9 juga bukan Q ya tapi Kugatsu. Selain 3 bulan yang ini, semua penyebutannya normal seperti angka Jepang biasa. Tinggal kita tambah gatsu ya. Kemudian untuk menanyakan bulannya, kita menggunakan Nangatsu. Bulan apa? Nangatsu desu ka? Kemudian berikutnya ini adalah tanggal ya. Suitachi tanggal 1, Futsuka tanggal 2, Mika tanggal 3, Yoka tanggal 4, Itsuka tanggal 5, Muika tanggal 6, Nanoka tanggal 7, Youka tanggal 8, Konoka tanggal 9, Toka tanggal 10, Juyoka tanggal 14, Hatsuka tanggal 20, Nijuyoka tanggal 24. Nang nichi desu ka? Untuk menanyakan tanggal berapanya, kita menggunakan nang nichi desu ka ya, nang nichi. Selain tanggal yang saya tulis di sini, penyebutannya itu tinggal kita tambah nichi di akhirnya. Misalkan tanggal 11 ya, tanggal 11 tidak saya tulis. Jadi tanggal 11 itu Juichi tambah nichi. Kemudian tanggal 12 bahasa Jepangnya apa? Juni ya. Tambah nichi, Juni nichi. Tanggal 13 Jusang nichi, Jugo nichi sampai tanggal 31. Misalkan tanggal 30 Sangju nichi, tanggal 31 Sangju ichi nichi. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa download filenya, ada di kolom komentar ya, tentang tanggal bahasa Jepang. Lanjut berikutnya doshi, kata kerja maskei. Positif, negatif, lampau positif, lampau negatif. Ikimas pergi, kaerimas pulang, kimas datang.
Negatifnya ikimaseng tidak pergi, kaerimaseng tidak pulang, kimaseng tidak datang. Lampau positif, ikimasta telah pergi, kaerimasta telah pulang, kimasta telah datang. Lampau negatifnya, ikimaseng desta telah tidak pergi, kaerimaseng desta telah tidak pulang, kimaseng desta telah tidak datang. Hari ini saya pergi. Watashi wa ikimasu berarti pakainya ya. Kemudian untuk negatifnya, hari ini saya tidak pergi. Watashi wa ikimaseng ya. Kemudian untuk lampau, minggu lalu misalkan. Terus kemarin atau satu jam yang lalu ya. Minggu kemarin saya pergi. Maka kita menggunakannya ikimasta ya. Jangan yang positif biasa, tapi yang lampau positif. Karena telah terjadi ya. Watashi wa ikimasta telah pergi. Kemudian untuk lampau negatifnya, maka kita juga tidak bisa menggunakan ikimaseng. Misalkan minggu lalu, kemarin, atau tadi, saya telah tidak pergi. Tidak jadi pergi kemarin. Kemarin saya tidak pergi. Berarti watashi wa ikimaseng desta ya. Tinggal kita rubah misalkan dari positif biasa ikimas menjadi negatif, kita tinggal ubah di akhirnya saja. Seng. Ini su ya. Jadi maseng. 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 Kemudian untuk lampau positifnya, su yang tadi ini diganti sita, sita, sita. Maka menjadi lampau positif. Untuk lampau negatif, ikimaseng, desta. Ikimaseng bentuk negatif biasa ditambah desta ya. Maseng tambah desta. Diakhiri desta ya. Baik, di bab 5 ini kita akan belajar partikel he. Partikel he ini dibaca dalam pola kalimat ya, bukan he. Huruf hiragana he ini dibaca seperti partikel wa ya. Huruf hiragananya ha dibacanya wa dalam partikel ya. Ini juga sama. Huruf hiragananya he dalam partikel pola kalimat dibaca artinya ke. Kemudian partikel d artinya menggunakan, partikel to dan bersama. Partikel ini jam atau keterangan waktu ya. Kemudian bungkei pola kalimatnya adalah 1. Watashi wa supae ikimasu. Saya pergi ke supermarket. Berikutnya, watashi wa basude kaisae ikimasu. Saya pergi ke perusahaan menggunakan bus. Lalu, watashi wa kabuto-san to nihon e kimashita. Saya telah datang ke Jepang bersama Pak Kabuto. Terakhir, watashi wa nichiyoubi ni uchi e kaerimasu. Saya pulang ke rumah hari Minggu. Baik, kita awali dengan partikel he artinya ke, partikel d artinya menggunakan. Pola kalimatnya untuk partikel he seperti ini ya. Saya ingatkan, ini dibacanya bukan he ya. Contohnya, watashi wa kaisae ikimasu. Saya pergi ke perusahaan. Ini ke ya. Watashi partikel wa ya, subjek. Pergi ke perusahaan. Saya pergi ke Cina misalkan. Saya pergi ke Indonesia. Saya pergi ke Jakarta. Maka pola kalimatnya seperti ini ya. Tempatnya lalu partikel kata kerja ikimasu. Jakarta ikimasu. Bandung ikimasu misalkan ya. Berikutnya, watashi wa Rongdong ikimasu. Saya pergi ke London. Sama ya, hanya beda tempatnya saja. Ini London ya, Rongdong ikimasu. Lanjut, anata wa doko ikimasu ka? Untuk pertanyaannya, kita misalkan mau nanyakan menggunakan dokoe ya. Dokoe ikimasu ka? Pergi kemana? Atau kita doko desu ka? Juga ya, bisa doko desu ka? Untuk lebih detailnya kita menggunakan juga. Dokoe ikimasu ka? Anata wa dokoe ikimasu ka? Sasuke-san wa dokoe ikimasu ka? Misalkan. Kamu pergi kemana? Lalu, watashi wa uchi e kairimashita. Saya telah pulang ke rumah. Watashi partikel wa uchi e kairimashita. Mengartikannya seperti biasa ya, di watashi wa subjek saya lalu dari belakang. Telah pulang ke rumah.
Biasanya untuk kairimas ini yang berhubungan ke tempat tinggal ya, misalkan ke apartemen kita, ke negara, ke rumah yang berhubungan dengan pulang menggunakan kairimas ya. Lanjut. Sasuke-san wa Indonesia ikimashita ka? Pak Sasuke apakah telah pergi ke Indonesia? Ikimashita ka ya, lampau. Sama dengan kairimashita, lampau, telah terjadi. Sasuke-san wa Indonesia ikimashita ka? Pak Sasuke apakah telah pergi ke Indonesia? Kemudian lanjut kita masuk ke partikel de, yaitu artinya menggunakan. Pola kalimatnya, watashi wa basu de kaisai ikimasu. Saya pergi ke perusahaan menggunakan bus. Lihat, sebelum huruf D ya atau partikel D ada kata benda basu. Basu ini bus. Berarti menggunakan bus. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan, misalkan menggunakan sepeda, menggunakan mobil, menggunakan kereta ya. Jitensa de kaisai ikimasu. Hikoki de kaisai ikimasu misalkan ya. Pergi ke perusahaan menggunakan pesawat ya. Watashi wa basu de kaisai ikimasu. Yang penting pola dan urutannya seperti ini ya. Atau kita juga bisa langsung basude ikimasu. Jitensa de ikimasu. Tidak ada tempatnya ya, langsung. Pergi menggunakan bus, pergi menggunakan sepeda, dan lain-lain. Lanjut. Watashi wa jitensha de uchie kaerimasu. Saya pulang ke rumah menggunakan sepeda. Sama ya, dengan yang atas. Hanya kosakatanya saja yang berbeda. Watashi wa jitensha de uchie kaerimasu. Watashi partikel wa, saya, kemudian dari belakang mengartikannya. Pulang ke rumah menggunakan jitensha, sepeda. Kemudian lanjut berikutnya. Shikamaru-san wa densha de gakkoe ikimasu. Pak Shikamaru pergi ke sekolah menggunakan kereta. Shikamaru-san wa, partikel wa ya. Pak Shikamaru pergi ke sekolah densha de menggunakan kereta. Lalu berikutnya, anata wa nani de kaisai ikimasu ka? Untuk pertanyaannya kita menggunakan nani de. Nani partikel de. Nani de kaisai ikimasu ka? Pergi ke perusahaan menggunakan apa? Atau nani de ikimasu ka? Pergi menggunakan apa? Kamu pergi ke perusahaan menggunakan apa? Nani de ya, untuk pola kata tanyanya. Kemudian lanjut. Kakashi sensei wa nani de kairimashita ka? Sama ya. Hanya ini kairimashita ka bentuk lampaunya ya. Guru Kakashi telah pulang menggunakan apa? Kakashi sensei wa nani de kairimashita ka? Lanjut berikutnya kita masuk ke partikel to, artinya dan atau dengan. Lalu partikel ni waktu, keterangan waktu ya. Pola kalimatnya, watashi wa Minato-san to Nihon e kimashita. Saya telah datang ke Jepang bersama Pak Minato. Partikel to ini sebelumnya sudah kita pelajari ya. Di sini juga kita akan kembali mempelajarinya dengan lebih detail ya, menggunakan kata kerja. Kita bisa ganti juga bersama teman, bersama orang tua, sesuai kebutuhan kita ya. Misalkan bersama teman. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Saya telah datang ke Jepang bersama teman. Lanjut berikutnya. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Saya telah datang ke Jepang bersama keluarga. Kazoku ya, kazoku itu keluarga. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Watashi partikel wa, kazoku lalu partikel to. Berarti bersama keluarga. Tomodachi to bersama teman. Sasuke-san to bersama Pak Sasuke ya. Naruto-san to bersama Pak Naruto ya. To ini bersama atau dan ya. Nihon e kimashita. Saya telah datang ke Jepang bersama keluarga. Anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Kamu telah datang ke Jepang bersama siapa? Nah, untuk pertanyaannya kita menggunakan dare lalu tambah partikel to. Bersama siapa ya? Dengan siapa? Dare to Nihon e kimashita ka? Dare to Jakarta e kimashita ka? Dare to ikimasu ka? Ya. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Yang penting kalian tahu cara dan penempatannya pola seperti ini ya.
Lalu, watashi to madara-san wa Peking e ikimasu. Watashi to madara-san wa Peking e ikimasu. Saya dan Pak Madara pergi ke Beijing. Langsung juga bisa ya, watashi to madara-san wa Peking e ikimasu. Peking ini Beijing ya. Madara-san dan sang ini random ya, bisa jadi Pak Madara, Mas Madara, Ibu Madara ya. Madara-san wa Peking e ikimasu. Saya dan Pak Madara pergi ke Beijing. Kemudian kita masuk ke partikel ni, yaitu keterangan waktu. Watashi wa nichiyoubi ni kuni e kaerimasu. Saya pulang ke negara hari Minggu. Partikel ni keterangan waktu ya. Nichiyoubi waktunya adalah minggu, maka kita menggunakan partikel ni. Nichiyoubi ni kuni e kaerimasu ya. Saya pulang ke negara hari Minggu. Kemudian berikutnya, watashi wa 7 gatsu 1 日にuchi e kaerimasu. Waktunya apa? Waktunya bulan 7 tanggal 1 atau Juli ya, bulan 7 itu. Saya pulang ke rumah tanggal 1 Juli. Ingat, partikel ini adalah keterangan waktu. Watashi partikel wa, 7 gatsu 1 日 partikel ni, uchi e ya, uchi partikel e, kaerimasu. Saya pulang ke negara tanggal 1 Juli. Berikutnya, watashi wa 8 ji ni gakkou e ikimasu. Saya pergi ke sekolah jam 8, mirip-mirip ya. Lalu, anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Kamu pulang ke negara kapan? Nah, untuk menanyakan waktu ya, maka kita menggunakan itsu. Itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu desu ka? Itsu Jakarta ikimasu ka? Itsu Bandung ikimasu ka? Misalkan ya, kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Kamu pulang ke negara kapan? Kemudian berikutnya saya akan menguraikan ya teman-teman. Cara pengucapan yang panjang seperti ini. Saya pergi ke Osaka misalkan, pakai kereta hari Minggu. Agar kita tidak bingung ya bagaimana dalam bahasa Jepangnya. Seperti ini ya. Watashi wa nichiyoubi ni densha de Osaka e ikimasu. 1, 2, 3, 4, 5. Urutannya, pertama kita cari dulu subjeknya ya. Yang disubjekkan itu selalu di urutan pertama dalam bahasa Jepang. Contohnya subjeknya adalah watashi wa ya. Subjeknya watashi, saya. Seperti biasa kita dari belakang mengartikannya. Pergi ke Osaka menggunakan kereta hari Minggu atau pakai kereta hari Minggu ya. Maka kita cari waktu. Waktu itu urutannya kedua dalam bahasa Jepang ya. Maka di sini minggu waktunya nichiyoubi. Kemudian partikel ni, lalu ketiga menggunakan apa kita perginya? Berhubung di sini memakai kereta, maka densha, lalu pakai partikel de. Jangan lupa ya. Kemudian di urutan keempat, tempatnya apa? Berhubung di sini Osaka, maka Osaka, lalu partikel he ya. Dan terakhir kata kerja ikimasu, pergi. Urutannya seperti ini ya. Nanti teman-teman lihat saja jikalau bingung dalam mengungkapkan kata panjang seperti ini ya. Saya pergi ke Osaka pakai kereta hari Minggu. Saya pergi ke Jakarta. Saya pergi ke Bandung dan lain sebagainya ya. Urutannya seperti ini teman-teman. Baik, kita akan sedikit latihan dari apa yang telah kita tadi pelajari. Hai issoni rensu shimashou. Mari kita latihan bersama-sama. Saya pergi ke Indonesia. Bahasa Jepangnya apa minasang? Jawabannya adalah watashi wa Indonesia e ikimasu. Partikel e ya. Watashi wa Bandung e ikimasu. Watashi wa China e ikimasu. Chugoku ya. Cina itu dalam bahasa Jepang chugoku. Watashi wa Chugoku e ikimasu. Misalkan watashi wa Nihon e ikimasu dan sebagainya. Partikel e kita gunakan. Berikutnya, Pak Orochimaru tidak pergi ke Italia. Maka bahasa Jepangnya minasan kangaete kudasai. Mari kita kerjakan bersama-sama. Jawabannya adalah
Orochimaru-san wa Italiae ikimasen. Negatif ya, tidak pergi. Italiae ikimasen. Tidak pergi ke Italia. Pak Orochimaru. Orochimaru-san wa Italiae ikimasen. Kemudian berikutnya, Pak Murayama telah pergi kemana? Telah pergi. Berarti terjadi ya, lampau. Maka menggunakan apa, minasang? Murayama-san wa dokoe ikimashita ka? Murayama-san wa dokoe ikimashita ka? Doko ya. Untuk menanyakan kemananya. Kemana, di mana ya. Dokoe ikimashita ka? Berikutnya, saya pergi ke Jepang menggunakan pesawat. Saya pergi ke Jepang menggunakan pesawat. Urutannya seperti apa, minasang? Watashi wa hikouki de nihon e ikimasu. Watashi partikel wa hikouki de. Hikouki itu pesawat ya. Partikel de menggunakan pesawat. Nihon e ikimasu. Pergi ke Jepang menggunakan pesawat. Kemudian, saya telah pulang ke rumah menggunakan sepeda. Jawabannya adalah Watashi wa jitensha de uchi e kairimashita. Lampau ya, telah pulang. Saya telah pulang ke rumah menggunakan sepeda. Kemudian, kamu pergi ke Indonesia menggunakan apa? Ini yang akan terjadi ya. Kamu pergi ke Indonesia menggunakan apa? Anata wa nani de Indonesia ikimasu ka? Menggunakan apa berarti nani de ya. Anata wa nani de Indonesia ikimasu ka? Kemudian berikutnya, saya telah datang ke Brazil bersama teman. Bersama ya teman-teman. Maka watashi wa tomodachi to Brazil e kimashita. Tomodachi to Brazil e kimashita ya, bersama teman. Bersama pacar, bersama keluarga, bersama Pak Sasuke, bersama Pak Naruto ya, kita bisa ganti. Berarti tinggal diganti di sini saja. Sasuke Santo, Tomodachi to teman ya, Kazokuto dan lain-lain. Kemudian Pak Obito dan Pak Naruto pergi ke Hiroshima. Mau ngapain nih Pak Obito dan Pak Naruto pergi ke Hiroshima? Apakah mau mengaktifkan Mugen Tsukuyomi atau apa ya? Maka bahasa Jepangnya Obito-san to Naruto-san wa Hiroshima e ikimasu. Obito-san to Pak Obito, Naruto-san wa dan Pak Naruto ikimasu. Pergi ke Hiroshima. Lalu berikutnya, kamu pergi ke Tokyo bersama siapa? Bersama siapa? Berarti menggunakan Anata wa dareto Tokyo e ikimasu ka? Dareto ya. Dareto ikimasu ka? Dareto Tokyo ikimasu ka? Dareto Bandung ikimasu ka? Dan sebagainya ya. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita. Lanjut berikutnya, saya pergi ke Jakarta hari Sabtu. Maka jawabannya adalah Watashi wa doyobi ni Jakarta e ikimasu. Doyobi ini Sabtu ya, maka menggunakan partikel nih, keterangan waktu itu. Doyobi ni Jakarta e ikimasu, doyobi ni Bari e ikimasu, doyobi ni Indonesia e ikimasu ya. Kita bisa ganti ya. Lalu saya pergi ke Hokkaido jam 8. Watashi wa hachiji ni Hokkaido e ikimasu. Hachiji ni ya, waktunya jam 8 partikel nih. Hokkaido e ikimasu. Partikelnya jangan lupa juga ya. Saya pergi ke Hokkaido jam 8. Kemudian berikutnya, kamu kapan pergi ke Beijing? Terakhir teman-teman, kangaete kudasai. Bahasa Jepangnya apa? Jawabannya adalah Anata wa itsu Peking e ikimasu ka? Kapan ya, menanyakan. Itsu, memakai itsu. Peking e ikimasu ka? Hai, daigo kai no bunpo wa kore de owari desu. Tanik atara shitsumon ga atara zehi komentar ni kaite kudasai. Baik teman-teman, kita sudah memasuki sesi akhir bab 5 ya. Kalau ada pertanyaan atau ada apapun, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nihongo wa hatsuon ga daiji nanode minasang zehi rensu shite mite kudasai. Teman-teman, dalam bahasa Jepang, pengucapan atau pelafalan sangat penting ya.
kalian salah sedikit saja pelafalan panjang pendeknya ya, artinya sudah berbeda. Maka saya sarankan untuk kalian juga berlatih cara pengucapannya agar terbiasa ya. Hai, sugi no video mirare utama ini minasang subscribe shite kudasai. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, silakan teman-teman klik tombol subscribe ya. Mitte kurete domo arigatou gozaimashita. Ja mata gambarimashou. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimasu.